Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guon Fernando Tarimakase, NPM 197006516-079. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab soal UTS mata kuliah Sistem Basis Data. Pertanyaan yang pertama, buatlah uraian singkat terkait arti penting sistem pengolahan data berbasis komputer menggunakan aplikasi sistem basis data bagi UMKM atau usaha mikro kecil menengah. Untuk mengetahui data pelanggan, maka setiap UMKM harus mengumpulkan informasi dan menyimpannya dalam database yang dapat digunakan dalam melaksanakan pemasaran database. Database pelanggan biasanya berisikan semua nama pelanggan, alamat, riwayat transaksi. Jika dimanfaatkan secara maksimal, informasi tersebut dapat memberikan banyak keuntungan bagi UMKM. Pemasaran database merupakan sebuah proses membangun, memelihara, serta menjalin silaturahmi yang baik dengan para pelanggan. Soal yang kedua, model data terbagi menjadi beberapa kategori. Salah satunya adalah model data berbasis objek. Beri penjelasan lengkap terkait model data berbasis objek yang dimaksud. Model data berbasis objek adalah model data yang menyimpan setiap node atau chartnya dengan basis objek database. Dengan menggunakan konsep seperti entitas, atribut, dan relasi, objek yang dimaksud adalah sebuah entitas. Karena entitas adalah sebuah objek yang memiliki karakteristik atau atribut yang bisa dibedakan dengan objek lainnya. Contohnya, orang, tempat, ataupun kejadian. Model data berbasis objek menggunakan konsep entitas, atribut, dan hubungan antar entitas. Dan model ini terdiri dari, yang pertama itu ada entity relationship model. Model untuk menjelaskan hubungan antara data dan basis data berdasarkan suatu persepsi bahwa real world terdiri dari objek-objek dasar yang mempunyai hubungan atau relasi antara objek-objek tersebut. Kemudian yang kedua ada binary model. Binary model adalah model data yang memperluas definisi dari entity, bukan hanya atributnya tetapi juga tindakan-tindakannya. Yang ketiga itu ada semantic model. Hampir sama dengan entity relationship model, di mana relasi antara objek dasar tidak dinyatakan dengan simbol tetapi menggunakan kata-kata. Pertanyaan yang ketiga, salah satu contoh bahasa query komersial adalah SQL. Beri penjelasan lengkap terkait pengelompokan statement atau pernyataan-pernyataan SQL dan berikan contoh penggunaannya. Statement atau pernyataan-pernyataan SQL itu terbagi atas 3. Yang pertama, Data Definition Language atau DDL. Perintah dasar ini sebenarnya merupakan perintah paling mendasar dari bahasa SQL. Tujuannya untuk membuat struktur sebuah database. Kemudian, perintah dasar DDL ini masih dibedakan lagi ke dalam setidaknya ada 5 jenis perintah, yakni yang pertama, perintah create. Sebuah perintah yang bisa kamu gunakan ketika membuat database yang baru, baik itu berupa tabel baru atau sebuah kolom baru. Yang kedua itu ada perintah alter. Biasanya digunakan ketika seseorang ingin mengubah struktur tabel yang sebelumnya sudah ada. Kemudian yang ketiga itu ada rename. Bisa kamu gunakan ketika mengubah sebuah nama di sebuah tabel ataupun kolom yang ada. Yang keempat ada draw. Bisa kamu gunakan dalam menghapus baik itu berupa database, tabel, maupun kolom hingga indeks. Yang kelima itu ada show. Perintah ini digunakan untuk menampilkan sebuah tabel yang ada. Yang kedua itu ada data manipulation language atau DML. DML seperti namanya, perintah dasar SQL ini bertujuan untuk memanipulasi data yang ada dalam sebuah database. Perintah dalam DML ini juga terbagi ke dalam 4 jenis, yaitu yang pertama, perintah insert. Kamu bisa menggunakan perintah ini untuk memasukkan sebuah record baru di dalam sebuah tabel database. Yang kedua itu perintah select. Pada perintah ini kamu juga menggunakannya dalam menampilkan maupun mengambil sebuah data pada tabel. Kemudian ada perintah update. Perintah ini dapat kamu gunakan ketika ingin melakukan pembaharuan data di sebuah tabel. Kemudian yang terakhir itu ada perintah delete. Perintah ini dapat digunakan ketika kamu ingin menghapus sebuah record yang ada dalam sebuah tabel. Yang ketiga itu ada Data Control Language atau DCL.
Perintah ini digunakan khususnya untuk mengatur hak apa saja yang dimiliki oleh pengguna, baik itu hak terhadap sebuah database ataupun pada tabel maupun field yang ada. Melalui perintah ini, seseorang admin database bisa menjaga kerahasiaan sebuah database, terutama untuk yang paling penting. DCL berdasarkan perintah dasarnya terbagi dalam dua perintah, yaitu perintah grant. Perintah grant ini biasanya digunakan ketika admin database ingin memberikan hak akses ke user lainnya. Kemudian itu ada perintah revoke atau revoke. Kebalikannya dari grant. Revoke terkadang sering digunakan untuk mencabut maupun menghapus hak akses seorang pengguna yang awalnya diberikan akses oleh admin database melalui perintah grant sebelumnya. Kemudian ini ada contoh penggunaan statement SQL. Yang pertama itu adalah create, kita bisa lihat pada layar. Kemudian ada select, bisa dilihat juga. Kemudian ada alter, bisa kita lihat juga sini. Kemudian ada drop, kita lihatnya di sini bisa. Kemudian delete ada di sini di depan. Kemudian insert, kita bisa lihat contoh penggunaan insert. Kemudian update, kemudian sudah selesai. Pertanyaan yang keempat itu berikan contoh penggunaan perintah aggregate function dalam SQL. Aggregate function adalah fungsi yang digunakan untuk mengkoleksi sejumlah data yang tersimpan pada suatu field dan menyampaikannya dalam bentuk nilai tunggal. Fungsi agregat yang ada dalam SQL adalah sum, max, min, average atau AFG, dan count. Sum ini digunakan untuk menghitung total jumlah data yang tersimpan pada sebuah field. Ini merupakan contoh dari penggunaan sum. Kemudian ada max. Max ini digunakan untuk menentukan nilai tertinggi dari data yang tersimpan pada sebuah field. Kita juga bisa melihat contoh dari penggunaan max. Kemudian di sini ada min. Min ini digunakan untuk menentukan nilai terendah dari data yang tersimpan pada sebuah field. Contoh penggunaannya kita bisa lihat di gambar. Dan keempat itu average atau AFG, digunakan untuk mencari nilai rata-rata dari data yang tersimpan pada sebuah field. Contohnya juga ada nih samping. Kemudian yang terakhir itu ada count. Count ini digunakan untuk menghitung jumlah rekor dalam sebuah tabel. Bentuk umum penggunaan fungsi count adalah count, kemudian dalam kurung nama field. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.